Hai, balik lagi sama aku Ayu. Nah, di video kali ini aku akan menampilkan video layanan konseling kelompok yang diperuntukkan untuk siswa SMK dalam ranah bidang pribadi. Dalam konseling kelompok kali ini ada 4 tahapan yang akan dilalui oleh anggota kelompok. Dari tahap pembukaan, tahap transisi, tahap inti, dan juga tahap penutup. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Guru. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Kalian apa kabar, sayang-sayangku? Baik Bu. Baik ya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah lapar Bu. Waduh lapar. Wah, Ibu ucapin makasih banyak ya ke kalian. Malam-malam udah mau ikut nih sesi Zoom sama Ibu. Kalian udah tahu belum kita mau ngapain? Mau konseling kelompok Bu. Iya benar. Tadi Ibu udah bilang ya ke kalian kalau malam ini kita akan ada sesi konseling kelompok. Nah, mungkin ini adalah konseling kelompok pertama kalian ya, karena Ibu adalah guru BK baru kalian. Jadi, Ibu mau perkenalan dulu nih, mungkin dari beberapa kalian masih ada yang belum kenal sama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Bu Ayu, Ibu guru BK di sekolah kalian. Alhamdulillah ya kita dapat kesempatan untuk bisa kenalan malam hari ini. Nah, tapi Ibu belum kenal nih sama kalian. Ibu mau kalian perkenalkan diri kalian satu persatu dengan menyebutkan nama, kelas, jurusan, sama sifat positif yang ada dalam diri kalian. Ibu mau mulai dari Irgi dulu. Ya Bu, saya kenalin dulu ya Bu ya. Oke. Ya, nama saya Irgi Ahmad Pariji dari kelas 11, jurusan Tata Boga Bu. Oke, sifat positifnya Irgi apa tuh? Nah Bu, sifat apa? Sifat positifnya Irgi. Sifat positif mah, kalau misalnya ada yang sesuatu yang pengen dilakuin tuh niat. Oke, Bener-bener niat ya. diincer. Oke, tepuk tangan dulu buat Irgi. Tepuk tangan semua. Oke, Irgi boleh pilih satu temannya untuk perkenalkan dirinya, siapa? Ya, yang cowok satu lagi deh, Agung. Oke, Kamu duluan Agung. Silakan Agung perkenalkan diri. Nama saya Agung Budi Raharjo, kelas 12 Teknik Otomotif. Oke. Sifat positif saya apa ya? Ayo apa? Sepertinya sifat positif saya disukai banyak wanita, Bu. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Agung. Wah, Agung nih otomotif ya, di kelasnya jarang ya yang perempuan ya? Iya, Bu. Kalau ada satu perempuan dikejarnya sama satu sekolahan, Bu. Tiga angkatan. Kan ada teman-teman Tata Boga tuh sama nih teman-teman dari jurusan yang lainnya. Oke, Agung boleh Beda, Bu. pilih satu temannya untuk memperkenalkan diri? Winda, Bu. Winda. Winda. Udah Silakan nungguin, Winda, Bu. kenalin dulu. Oke Bu, perkenalkan nama saya Winda dari kelas 11 jurusan perhotelan. Oke. Sikap positifnya mungkin ini kali ya, ceria. Itu dong Bu. Iya nih, ceria banget nih Winda, kelihatan dari tadi senyum terus ya. Tepuk tangan buat keceriaannya Winda. Oke, Winda pilih satu temennya nih. Masih ada Zeta sama Saida yang belum perkenalkan diri. Saya pilih Zeta, Bu. Oke, Zeta silakan, sayang. Halo Bu, kenalin nama aku Zeta dari kelas 11 jurusan perkantoran. Terus kalau sikap positifnya kayaknya aku itu orang yang optimis deh Bu. Oh, optimis ya, luar biasa Zeta. Kita tepuk tangan dulu untuk Zeta. Nah, yang terakhir nih, yang paling cantik. Yang paling cantik, Saida. Halo Bu, kenalin nama aku Saida dari kelas 11 DKV. Sikap positifnya mudah bergaul. Mudah bergaul. Oke. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua ya sekarang ya. Oke. Nah, kita kan udah perkenalan nih, udah saling mengenal kalian dengan berbagai jurusan ya. Jurusannya beda-beda semua. Juga ada Agung dari kelas 12, kakak kelas kalian ya.
Jadi semoga di satu sesi ke depan kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Dan sebelum kita lanjut lagi, Ibu mau kita mengawali kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa. Kira-kira siapa yang bisa memimpin doa? Agung menghilang ya. Mungkin yang perempuan atau Irgi mau memimpin doa, silakan. Boleh deh Kak. Bu. Oke, silakan Irgi Ini pimpin Kak doa. Agungnya nggak ada ya? Kak Agungnya nggak ada. Agungnya hilang dia. Oh ya udah, saya aja. Ya, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga acara konseling ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, udah Bu. Makasih ya, Irgi. Oke, kita lanjut ke kegiatan kita ya. Nah, anak-anakku sekalian, karena ini adalah sesi konseling kelompok pertama dari Ibu, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa tujuan dari kegiatan kita pada malam hari ini. Yang pertama, konseling kelompok ini bertujuan untuk sebagai wadah kalian untuk lebih memahami diri kalian, juga memahami kondisi dari teman-teman kalian yang ada di sini, untuk kemudian kalian dapat meningkatkan rasa empati dan cara kalian untuk berkomunikasi. Nah, sesi konseling kelompok ini juga bertujuan agar kalian bisa lebih meningkatkan rasa percaya diri kalian, bisa meningkatkan rasa kepekaan kalian terhadap apa yang dialami oleh teman-teman kalian di sini. Di sesi konseling kelompok ini juga diharapkan kalian bisa memaknai dan menghargai kehidupan manusia sebagai kehidupan yang bersama gitu. Jadi kalian bisa saling bahu-membahu untuk saling membantu. Nah, anak-anakku, dalam sesi konseling kelompok ini ada satu asas yang harus dijunjung tinggi, yaitu adalah asas kerahasiaan. Jadi, semua topik pembahasan dan hal yang disampaikan dalam sesi konseling kelompok ini, itu bersifat rahasia dan hanya boleh disimpan untuk kita aja nih yang hadir di malam ini. Jadi kalian nggak boleh menyebarkan informasi apapun yang kalian dapatkan dari sesi konseling kelompok ini ke orang lain selain teman-teman kalian yang berada di sini. Gimana, setuju semuanya? Setuju, Bu. Setuju? Oke, setuju semua ya. Jadi kalian harus bisa menjaga kerahasiaan dari sesi konseling kelompok pada malam hari ini. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai ke sesi yang serius, Ibu mau ngajak kalian untuk main games dulu nih, untuk lebih rileks ya, biar lebih santai gitu kita ke depannya. Nama games-nya adalah Dunia Digital. Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Tahu, Bu. Wah, yang tahu Nggak tahu. diem dulu ya. Nggak tahu. Kita tes teman-temannya yang belum pernah main games Dunia Digital. Oke, clue-nya adalah kita sekarang sedang berada di dunia digital. Kalau sekarang kita sedang berada di lantai 2, kemudian kita turun 2 lantai, dan berjalan 1 langkah ke arah kanan, kita sekarang sedang berada di mana? Ada yang bisa tahu? Bisa tebak? Boleh angkat tangan dan langsung di-unmute. Coba ulang dong, Bu. Oke. Clue-nya adalah kita sedang berada di dunia digital. Sekarang kita sedang berada di lantai 2. Kemudian kita turun 2 lantai dan jalan 1 langkah ke arah kanan, 1 langkah. Sekarang kita sedang berada di mana? Di 9. 9. Benar, tepuk tangan untuk Agung. Oke, sekali lagi ya. Clue-nya adalah kita sedang berada di dunia digital. Oke, sekarang kita sedang berada di lantai 3. Kemudian kita turun 1 lantai dan berjalan 2 langkah ke arah kiri. Sekarang kita sedang berada di lantai berapa? Boleh di-unmute? 4 bukan? 4, betul. Wah, nih Agung doang nih yang tahu. Tepuk tangan untuk Agung. Oke.
Wah, ini udah cukup bingung ya kayaknya ya. Nanti kita akan bedah nih games-nya di akhir sesi ya. Nah, selanjutnya ada satu kesepakatan lagi nih berkaitan dengan waktu untuk sesi konseling kita ke depan. Kira-kira dari kalian bisa berapa lama nih untuk sesi konseling kelompok ini? 40 menit, 45 menit, atau 1 jam? Boleh dari Winda, kira-kira berapa menit? 40 menit, Bu. 40 menit. Oke, Zeta? 40 menit boleh, Bu. 40 menit. Saida? 40 menit, Bu. 40 menit. Agung? Bebas Bu, lagi pengangguran. Oke. Bebas. Irgi? 40 menit juga boleh, Bu. Oke, 40 menit ya. Jadi Ibu akan timer selama 40 menit. Nanti kalau misalnya udah mendekati waktunya, kalau kita butuh waktu tambahan, akan ada kesepakatan lagi. Kalau misalnya udah cukup, berarti udah cukup ya. Kita setting 40 menit. Oke, kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke tahap inti, kita akan relaksasi dulu sedikit. Relaksasinya adalah dengan mengatur nafas. Jadi nanti Ibu akan menghitung 1 sampai 7. Dalam hitungan 1 sampai 5 kalian akan tarik nafas. Terus di 5 sampai 7 nanti dibuang nafasnya ya. Oke. Kita relaksasi bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5 tarik nafas, tahan. 6, 7, dibuang. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, tarik nafas. 4, 5, tahan. 6, 7, buang. Oke, udah cukup rileks semuanya? Udah cukup rileks? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Udah siap ya semua untuk mendengarkan sharing dari teman-teman kalian? Oke, kira-kira untuk sharing ya, berdasarkan asesmen yang kemarin Ibu sebar, dari link yang sudah kalian isi, kalian menceritakan beberapa permasalahan yang berkaitan sama akademik, sosial, dan pribadi kalian dari link Gform kemarin. Nah, itu juga sebagai landasan kenapa Ibu melaksanakan sesi konseling kelompok ini. Nah, di sini karena tadi kita udah sepakat tentang asas kerahasiaan, kita juga udah saling kenalan ya. Ibu berharap kalian bisa mempercayakan teman kalian yang ada di sini untuk kalian menceritakan permasalahan yang kalian hadapi. Nah, Ibu mau kesukarelaan kalian untuk menjadi siapa yang mau bercerita terlebih dahulu. Ayo, siapa? Boleh langsung di-unmute? Ya, Bu, saya mau cerita boleh? Oke, boleh silakan Irgi. Teman-teman yang lain mendengarkan ya. Saya punya masalah sih, Bu, kayak kemalasannya itu, Bu. Jadi saya kadang kayak gampang keikutan oleh teman, Bu. Misal saya yang sebelumnya ingin mengerjakan tugas atau apa, tapi tiba-tiba teman ngajak main. Jadi saya malah ikut main, Bu, malah nggak ngerjain tugas. Itu kira-kira gimana ya, Bu ya? Tapi gak enak juga sama temennya kalau nolak gitu. Oke. Jadi Irgi ini mudah terhasut oleh ajakan teman gitu ya, yang berujung jadi prokrastinasi, menunda-nunda mengerjakan tugas. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke yang lain lagi nih, yang mau cerita lagi siapa dulu? Saya, Bu. Oke, boleh Saida. Kalau saya ngerasanya time manajemennya tuh kadang berantakan. Kayak saya seringnya rebahan, Bu, daripada ngerjain kerjaan. Apalagi tugas, Bu. Aduh. Dan godaannya drakor, Bu. Oke, jadi Saida ini sering menunda mengerjakan tugas ya untuk melakukan hal-hal yang lain seperti nonton drakor kayak gitu ya, atau rebahan ya yang mengakibatkan juga time manajemennya berantakan gitu ya, Saida.
Bu. Oke, selanjutnya siapa yang mau menceritakan permasalahannya? Saya boleh, Bu. Boleh, Zeta, silahkan. Jadi saya mau cerita, kan akhir-akhir ini kan kita belajarnya itu kan online ya, Bu. Terus karena belajarnya online, sebenarnya hampir sama sih kayak Saida. Saya nggak tahu sih ini masuknya ke time management apa enggak. Tapi kalau setiap saya belajar online, sekolah online tuh kadang kalau pagi-pagi saya suka ketiduran gitu, Bu. Terus jadinya saya nggak ngerti sama pelajarannya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya ada ulangan, jadinya nilai saya turun, Bu. Gara-gara itu. Oke. Jadi Zeta sering kesiangan ya kalau pagi ya. Kemudian nilainya juga turun ya selama PJJ. Oke, selanjutnya dari Winda atau Agung, siapa dulu yang mau cerita? Winda dulu, Bu. Oke, Winda silakan sayang. Kalau saya kurang lebih ini sih Bu mengenai time management. Jadi time management saya itu kayak masih kurang bagus mungkin ya. Jadi kadang saya suka nunda-nunda tugas itu atau lebih mementingkan untuk main atau yang lain dulu karena kayak masih ada waktunya gitu Bu. Lebih kayak gitu sih Bu. Oke, jadi kurang lebih Winda time manajemennya kurang baik ya, kemudian juga sering menunda mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Oke, Agung? Kalau saya sih kan ke swasta ya Bu ya. Jadi kalau kata orang-orang mah yang penting bayar doang, yang ntar juga lulus. Jadi saya main aja Bu, nggak pernah masuk. Males juga sih, soalnya kan yang penting bayar aja. Oke, jadi Agung ini berkaitan sama persepsi ya terkait dengan kegiatan belajar di sekolah ya. Jadi kamu beranggapan kalau yang penting bayar gitu ya Agung ya? Iya, terus juga Oke, diajakin main juga kan sama teman-teman. Jadi nongkrong aja deh setiap hari. oke. Nah, itu dia tadi kalian masing-masing ya sudah menceritakan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi di kelas 11 dan yang Agung kelas 12 ya dengan berbagai jurusan. Nah, selanjutnya mungkin dari kalian siapa yang mau menceritakan maaf, siapa yang kira-kira permasalahannya mau dibahas terlebih dahulu? Dari Winda mungkin, menurut kamu permasalahan siapa nih yang akan kita bahas terlebih dahulu dalam sesi konseling kali ini? Kalau menurut saya mungkin masalahnya Sasa Bu. Soalnya kurang lebih sama juga kayak kita-kita semua gitu. Oke. Jadi karena permasalahan kalian yang kurang lebih berkaitan sama time management, Winda, kemudian juga Zeta, ya, dan tadi Irgi juga yang mudah terhasut oleh teman. Tapi di Sasanya kayaknya ada kendala koneksi ya. Jadi dia lagi live sebentar, mungkin sambil kita tunggu ya. Dari Zeta, menurut kamu siapa nih yang kira-kira permasalahannya kita angkat terlebih dahulu dalam sesi konseling Mau kali ini? kayak Winda. Sama kayak Winda. Oke, berarti Sasa ya. Agung? Ya, soalnya kan rata-rata permasalahannya sama. Ya. Oh, oke, iya. Terima kasih, Zeta. Agung, menurut kamu untuk sesi kali ini, permasalahan siapa dulu yang akan kita angkat? Sasa Bu, aja Bu. Udah mantep banget itu Bu. Manajemen, Oke, bahasanya aja keren. Oke. Irgi, menurut kamu di sesi kali ini permasalahan siapa dulu? Sama sih Bu. Ya sama dulu. Bu. Mendingan yang waktu Bu, soalnya saya juga telat mulu sih. Samain aja sama ituan. Soalnya yang kalau masalah waktu semuanya kayak ngerasain. Oke.
Oke, tadi Ibu hilang ya? Maaf koneksinya agak kurang bagus nih, Saida juga baru mau join lagi, jadi sambil kita nunggu Saida ya sebentar. Oke. Saida, udah bisa dengar suara teman-temannya? Sudah, Bu. Maaf ya, Bu, Oke. tadi jaringan saya. Iya, nggak apa-apa, tadi jaringan Ibu juga agak kurang bagus, jadi pas kamu keluar, Ibu keluar juga. Nah, Saida, tadi, udah dapat kesepakatan nih dari teman-teman kamu, kalau di sesi konseling kelompok kita pada malam hari ini, kita akan bareng-bareng, membahas tentang permasalahan yang kamu hadapi ya, tadi berkaitan sama, time management. Gimana, Sasa, Saida setuju? Oke. Setuju, Bu. Oke. Sebelumnya, Sasa bisa cerita lebih, rinci lagi ya berkaitan dengan permasalahan yang kamu hadapi. Bisa berupa contoh kasusnya atau mungkin, seberapa parah intensitas kamu, dalam apa, mengatur waktu gitu? Kalau yang saya alamin itu misalnya, Bu, kan kan misalnya kan dapat tugas, itu tugasnya dikasihnya hari Senin. Terus deadline-nya tuh 1 minggu setelahnya. Padahal itu kan dikasih waktu banyak ya, Bu. Tapi yang saya lakuin malah nunda-nunda, kayak malah main sama teman-teman, terus malah nonton drakor atau nonton film. Terus akhirnya pas udah hari-hari terakhir atau waktu-waktu terakhir buat ngumpulin tugas tuh, saya baru kelabakan. Aduh, ini tugas saya gimana? Aduh, ini tugas aku gimana? Gitu. Terus akhirnya ngerjainnya deadline, hasilnya kan juga nggak maksimal ya, Bu. Terus jadinya ngedumel diri sendiri gitu, kayak kenapa sih nggak ngerjain dari kemarin-kemarin gitu. Udah ngomong kayak gitu, tapi masih sering saya ulangin gitu, Bu. Oke, di sini Ibu akan meminta pendapat dari teman-teman kalian ya, Saida, berkaitan dengan apa yang kamu hadapi. Mungkin dari teman-teman kamu, bisa memberikan saran atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Saida. Boleh siapa dulu yang ingin memberikan saran atau masukan untuk Saida? Saya, Bu. Oke, boleh Winda. Mungkin kalau saran untuk Saida buat list gitu loh, kayak list yang buat dikerjain hari ini tuh apa aja gitu, terus buat besok apa aja, mungkin kayak daily list gitu kali ya, kayak gitu sih Sa. Iya, bisa. Membuat daily list ya kalau menurut Winda. Yang lain, Zeta mungkin ada saran untuk Saida? Hampir sama kayak Winda sih Bu sarannya. Kalau saya biasanya suka bikin listnya itu di post-it gitu, terus nanti saya tempel di tembok gitu. Saya biar inget tugas saya itu apa aja gini gitu Bu. Oke. Kalau dari Agung, adakah saran untuk Saida? Kalau dari aku sih buat aja sih Bu di note, ngerjain tugas woi, jangan main gitu. Oke, jadi Soalnya kalau motivation quotes ya. daily soalnya itu kayak biasa pajangan doang sih Bu. Oke. Selanjutnya, Irgi. Ya Bu, saya juga sama sih, mending bikin note. Kalau enggak kayak apa, kata-kata penyemangat tuh kayak di HP atau di laptop. Biarkan kalau misalnya kayak kita mau malas-malasan buka HP, kayak inget jadinya mau mulai niat kerjain Bu. Oke. Jadi kata-kata penyemangatnya taruh aja di wallpaper gitu. Oke. Nih, Ibu coba rangkum ya dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya Saida. Yang pertama nih, Saida bisa membuat daily list. Daily list-nya bisa mungkin ya ditambahkan oleh Zeta tadi
berupa tempelan yang di-post-it, kemudian ditempel di tempat spot-spot yang sering kamu baca, kayak gitu. Terus juga bisa bikin kalimat-kalimat motivasi atau quotes, atau reminder kayak yang tadi Agung bilang, jangan males gitu kan, dijadikan wallpaper HP ataupun ditaruh di spot-spot yang memang kamu sering lihat, kayak gitu. Nah, sebelumnya berdasarkan apa yang kamu ceritakan, keluhan, permasalahan yang kamu ceritakan tadi, Ibu juga mengidentifikasi kalau permasalahan yang kamu hadapi ini, biasa disebut dengan, sebutan prokrastinasi. Ada yang tahu nggak nih prokrastinasi itu apa? Sering Nggak menunda-nunda. tahu. Sering menunda-nunda, ya benar. Jadi, menurut Newton, prokrastinasi adalah penundaan suatu tindakan prioritas yang lebih tinggi ke prioritas yang lebih rendah, atau melakukan sesuatu untuk memperoleh kesenangan dan, dengan demikian, kamu menunda tugas yang lebih penting ke lain waktu. Nah, ciri-ciri dari prokrastinator ini bisa Ibu sebutkan ya. Yang pertama, prokrastinator lebih suka menunda pengerjaannya daripada mengerjakannya. Yang kedua, berpendapat kalau lebih baik mengerjakan nanti daripada sekarang dan, menunda pekerjaan adalah suatu hal atau masalah yang biasa. Yang ketiga, terus mengulang perilaku prokrastinasi. Yang keempat, biasanya pelaku dari prokrastinasi ini sulit, mengambil keputusan. Nah, Ibu mau tanya nih ke Saida, bener nggak, ciri-ciri tadi itu berkaitan atau, sama dengan apa yang kamu alami saat ini? Beberapa ada yang sama, Bu. Oke, beberapa ada yang sama ya. Nah, kira-kira, Saida sendiri tahu nggak penyebab dari perilaku itu tuh apa? Godaan-godaan main dan nonton, Bu. Godaan-godaan main dan nonton. Kalau main berarti diajak sama temennya ya? Iya, terus juga nggak enakan, jadi ya udah deh ikut deh gitu. Oke. Kalau gitu, sekarang karena di sini kita adalah, suatu grup juga ya, yang akan menjadi lingkup pertemanan juga, karena kalian juga satu sekolah. Kira-kira kalau Ibu minta bantuan ke teman-teman Saida, ke Zeta, ke Winda, ke Agung, dan ke Irgi untuk, menjadi reminder-nya Sasa untuk berkaitan sama tugas, berkaitan dengan waktu untuk istirahat, dan kapan Sasa boleh main, kira-kira bisa nggak? Bisa, Bu. Nanti Bisa kamu aku ya? telepon ya, Sasa. Makasih, Oke. Jeta. Jangan baper ya nanti. Oke, jadi Ibu mau, di sini kalian saling membantu gitu. Kalian udah tahu permasalahan yang dihadapi oleh Sasa, dan pastinya Sasa ini membutuhkan, perhatian dan juga bantuan dari kalian, teman-temannya, untuk, bisa selalu ingat nih terkait sama tugas-tugas, kapan Sasa boleh main, kapan Sasa harus istirahat. Ibu mau kalian saling mengingatkan di grup yang udah kita buat gitu. Jadi di grup itu Ibu mau isinya adalah hal-hal positif yang akan, membuat diri kalian menjadi lebih baik. Gimana, bisa nggak? Oh, manggut-manggut semua ya? Bisa berarti nih? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya juga Ibu mau, ngasih tahu juga ya, mungkin ini bisa dijadikan motivasi dalam diri Sasa untuk bisa, memperbaiki permasalahan yang tadi, udah Sasa sebutkan gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, mungkin, di sini walaupun Sasa sudah mendapat support ya, mungkin salah satu yang penting juga support dari teman-teman Sasa, tapi Sasa juga harus, membuat reminder nih untuk diri Sasa sendiri untuk, berniat gitu, bertekad untuk menghadapi, menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, kalau nanti hambatannya adalah, keinginan Sasa untuk nonton film atau keinginan Sasa untuk nonton drakor, Sasa harus bisa, melawan keinginan tersebut gitu, untuk lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang lebih, harus diprioritaskan seperti mengerjakan tugas, juga, melakukan kegiatan, pembelajaran kayak gitu. Gimana, Sasanya siap nggak? Insya Allah siap, Bu. Siap ya. Jadi kalau Sasanya udah siap,
teman-temannya udah support, terus juga teman-temannya udah ngasih saran. Kira-kira apalagi nih yang mau kita bahas berkaitan sama permasalahannya Sasa? Mungkin ada lagi yang mau ngasih motivasi atau kalimat support buat Sasa? Ayo, satu persatu deh, semuanya kasih kalimat support ya buat Sasa dari Zeta. Dari aku buat Sasa, semangat Sasa. Deadliners tuh emang kelihatannya tuh nikmat, tapi sakit gitu. Itu dari aku. Oke, deadliners senang tapi sakit gitu ya. Oke, dari Winda, kalimat penyemangat untuk Sasa. Apa ya, semangat buat Sasa. Kadang tuh gimana ya, maksudnya kalau ngerjain cepet-cepet itu kadang tuh hasilnya itu nggak maksimal gitu. Jadi mendingan ngerjainnya dari jauh-jauh hari gitu. Jadi bisa seimbang gitu, mainnya seimbang, nontonnya seimbang, ngerjain tugasnya juga seimbang. Oke. Selanjutnya dari Agung untuk Saida. Awal dari pengetahuan itu adalah kebingungan. Oke, jadi bingung dulu ya, Agung baru tahu ya. Oke, dari Irgi, kalimatnya untuk Saida. Ya, semangat Sasa. Tenang aja kok, Korea juga masih bisa nunggu. Kalau untuk deadline kan nggak bisa nunggu tuh. Jadi deadline dulu aja. Korea nanti aja. Semangat. Oke. Nah, di sini untuk monitoring perubahan yang akan dilakukan oleh Saida, Ibu mau kamu mencatat ya, misalnya di minggu lalu atau di hari-hari lalu, kamu mengerjakan tugas misalnya H-1 deadline. Ibu pengen kamu mencatat kapan kamu mengerjakan tugas, itu misalnya sekarang berubah jadi H-2 deadline, dan kamu catat itu secara berkala dan nanti dilaporkan di grup. Jadi kita bisa tahu progresnya Sasa, perubahannya Sasa yang berkaitan sama kegiatan prokrastinasi tadi. Gimana Sasa, siap? Siap, Bu. Oke, sip. Nah, di sini Ibu rangkum lagi ya atas apa yang sudah kita diskusikan bareng berkaitan dengan permasalahan yang Sasa hadapi tadi. Jadi di sini Sasa ada permasalahannya adalah time management. Tadi kita udah bareng-bareng mencari solusi dari permasalahannya Sasa, dari mulai saran-saran dari kalian untuk membuat daily list, ditaruh di post-it, kemudian ditempel buat reminder berupa notes, kemudian juga tahapan-tahapan dari time management kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah kita akan membantu Sasa bareng-bareng nanti di grup WhatsApp untuk bisa memonitoring perilaku perubahan yang akan dilakukan oleh Sasa. Nah, kayak gitu. Sasa, ada lagi yang mau ditanyain? Enggak, Bu. Semangat buat teman-teman. Oke. Kalau gitu, untuk sesi kali ini, alhamdulillah, 1 dari 5 orang anggota kelompok yang ada di sini, permasalahannya sudah bisa kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Keren banget nih anak-anak Ibu ya. Selanjutnya, karena kalian hebat nih, udah bisa membantu Sasa untuk menyelesaikan permasalahannya, udah bisa cari solusinya bareng-bareng. Di sini Ibu pengen kalian menyebutkan kesan dan pesan dari sesi konseling pertama kita pada malam hari ini. Kan kalian juga baru kenal nih sama Ibu. Ibu mau dong tahu kesan dan pesan kalian dari kegiatan malam hari ini. Coba dari Irgi. Kesan-kesannya, Bu ya? Iya, kesan dan pesannya. Kesannya bagus, Bu, apalagi kan kita bisa saling mengetahui masalah-masalah kita dan bisa lebih dekat, dan juga bisa kenal Ibu juga nih kan, kita baru pertama kali ini kan untuk masalah konseling bareng ini. Jadi keren lah, Bu, pokoknya. Kalau bisa terus-terusan bisa kayak gini. Oke, terima kasih Irgi. Irgi pilih satu temennya Irgi untuk kasih kesan dan pesannya juga. Sasa. Oke, Sasa. Kesan-pesannya senang banget, Bu, bisa sharing-sharing sama teman-teman gitu. Terus juga
senang juga dapat saran dari teman-teman buat masalah aku. Kasih Oke. teman-teman dan Bu Ayu. Sama-sama cantik. Sasa boleh pilih satu temannya untuk kesan dan pesannya. Zeta, Bu. Oke, Zeta, silakan cantik. Kalau kesannya seneng banget juga sih bisa ikut konseling kelompok ini karena bisa jadi wadah buat kita curhat juga kan. Terus pesannya semoga kegiatan kayak gini bisa terus diadain gitu, Bu. Oke, Zeta pilih satu nih, masih ada Agung dan ada Winda. Agung. Ya, silakan Agung. Ya, kesannya juga saya senang banget bisa ikut konseling kelompok sama Ibu Ayu yang cantik. Saya juga senang bisa tahu kayak istilah baru kayak time management gitu tuh. Pokoknya mantep banget dah. Kesannya ya mantep. Pesannya itu semoga masih bisa gini lagi. Oke. Selanjutnya, Winda, cantik. Senang banget sih Bu bisa ikut konseling kelompok, terus juga bermanfaat banget gitu buat kita semua gitu kan, jadi bisa mecahin masalah bareng-bareng. Oke. Alhamdulillah ya, kesan dan pesannya semuanya positif untuk kebaikan kita semua juga. Nah, karena kegiatan konseling kelompok ini adalah kegiatan yang berkelanjutan, dan pada malam hari ini baru ada satu permasalahan yang terpecahkan, yang kita cari solusinya bareng-bareng. Untuk sesi konseling kelompok selanjutnya, kita kesepakatan aja nih, kalian bisa di hari apa di minggu depan. Apakah mau hari Kamis kayak hari ini atau mau hari apa? Sama aja, Bu. Sama. Yang lain gimana? Boleh Bu, samain aja Bu. Ya, Boleh, Bu, Bu. sama aja, Bu. Main aja Bu. Ya. Jadi kegiatan kita akan rutin ya, kita laksanakan setiap Kamis malam. Nanti kita akan koordinasi lebih lanjut ya di grup. Dan untuk progresnya dari Saida harus kita tetap follow up dan kasih supportnya, semuanya saling support di grup WhatsApp, walaupun kita ketemu 1 minggu sekali, tapi harus tetap aktif ya di grup WhatsApp setiap harinya. Oke. Nah, anak-anak, karena sesi kita udah hampir berakhir ya, untuk merelaksasi tubuh kita lagi, kita atur nafas lagi ya, kayak tadi, hitungan 1-5 kita tarik nafas, 6-7 kita buang. Oke. 1, 2, tarik nafas, 3, 4, 5 tahan, 6, 7 buang. Sekali lagi. 1, 2, tarik nafas, 3, 4, 5 tahan, 6, 7 buang. Oke. Sekali lagi, Ibu mengucapkan terima kasih ke kalian. Semoga kegiatan kita ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Dan waktunya juga cukup ya nih, kurang lebih 3 menit lagi menuju 40 menit. Jadi Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih ke kalian semua. Dan sebelum kita menutup ya, karena tadi kita diawali dengan doa, maka untuk penutupnya kita tutup dengan doa juga. Kira-kira siapa yang ingin menutup? Aku aja deh Bu, tadi udah Irgi. Silakan Agung, kita tutup, kita baca doa penutup dipimpin oleh Agung. Sebelum kita meninggalkan konseling kelompok ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Agung. Sekali lagi Bu ucapkan terima kasih untuk kalian, semangat terus belajarnya ya. Dan sampai ketemu lagi di hari Kamis, kita akan Zoom lagi dan tetap aktif di grup WhatsApp ya teman-teman, anak-anakku sekalian. Oke, Baik, Bu. Saida jangan lupa untuk dilaksanakan ya tadi. Oke, Ibu tutup ya, anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Nah, itu tadi video layanan konseling kelompok dari aku. Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Prodi Bimbingan dan Konseling UNJ, kemudian kepada Bapak Dr. Herdi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktik bimbingan dan konseling kelompok, dan terima kasih pula kepada teman-teman anggota kelompok. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.